Tanam paksa bukan hanya sekedar bualan sejarah, tetapi memang pernah terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sistem tanam paksa atau yang disebut juga kulturstelsel pertama kali diterapkan pada tahun 1830 hingga 1865. Pencetus sistem ini sendiri merupakan gubernur yang berasal dari Belanda, yaitu Johannes van den Bosch. Faktor utama yang melatar belakangi Belanda menerapkan sistem ini di Indonesia tak lain untuk mengisi uang kas pemerintahan kolonial Belanda yang kosong pasca Perang Napoleon dan Perang Diponegoro. Selama peperangan, Belanda telah menghabiskan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh biaya peperangan untuk kedua belah pihak. Maka dari itu, Belanda bangkrut dan memutar otak untuk mencari pendapatan baru dengan membuat kulturstelsel. Kulturstelsel pertama kali diterapkan di daerah Jawa mulai dari tahun 1830 sampai 1835. Yang hingga akhirnya pada tahun 1840 sistem ini diterapkan di luar Jawa. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat untuk menyediakan 20% lahan pertanian untuk ditanami komoditas ekspor utama, seperti kopi, tebu, dan nila. Adapun tanaman lain yang dikembangkan seperti kina, kelapa, dan juga tembakau. Ngomong-ngomong, nila adalah tanaman yang digunakan sebagai bahan pewarna biru untuk tekstil dan sangat laku besar di pasar internasional. Pada kala itu, Cirebon merupakan wilayah penghasil nila paling tinggi. Karena paksaan dari pemerintahan Belanda untuk penyediaan nila dalam jumlah banyak, hal itu pernah membuat masyarakat krisis akan pangan beras karena tak sempat menanam padi. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan kebijakan ini terus merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan kebijakan tertulis yang tertuang dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Dari kebijakan inilah, pemerintah kolonial Belanda meraup keuntungan mencapai 967 juta gulden dan bisa melunasi hutang-hutang mereka. Kesuksesan kebijakan ini pula membuat Johannes van den Bosch dianugerahi penghargaan oleh kerajaan Belanda. Namun, semakin lama aktivitas ini berjalan, semakin banyak pula kecaman dari para aktivis dan golongan liberal di Belanda karena dianggap tidak manusiawi dan penderitaan rakyat Indonesia yang semakin parah akibat sistem tersebut. Akhirnya, Belanda pun memberhentikan kulturstelsel pada tahun 1865, yang kemudian melahirkan kebijakan politik baru yang disebut politik pintu terbuka atau UU Agraria pada tahun 1870.